Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Ramadhani. Di dalam video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi pendapatan. Pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu tentang jenis distribusi pendapatan, tujuan distribusi pendapatan, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan, indikator pemerataan distribusi pendapatan, dan yang terakhir, strategi pemerataan distribusi pendapatan. Secara sederhana, distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Misalnya, kita dapat melihat distribusi pendapatan antara Pulau Jawa dan Papua, atau antara kota Jakarta dan Surabaya. Distribusi pendapatan juga dapat diartikan sebagai penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam perdagangan barang, jasa, dan bidang niaga. Misalnya, kita dapat melihat distribusi pendapatan antara pekerja sektor pertanian dan industri, atau antara pekerja formal dan informal. Distribusi pendapatan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Misalnya, kita dapat melihat distribusi pendapatan antara pemilik tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Distribusi pendapatan juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan atau pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah atau negara. Kita dapat melihat distribusi pendapatan antara kelompok miskin dan kaya atau antara laki-laki dan perempuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi membagi distribusi pendapatan menjadi 3 jenis berdasarkan tujuan analisis maupun kuantitatif. Ketiga jenis tersebut adalah yang pertama yaitu distribusi pendapatan perorangan. Jenis distribusi pendapatan perorangan ini memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu maupun perorangan termasuk rumah tangga. Indikator ini menjelaskan hubungan antar individu dengan total pendapatan yang diterima. Kedua, distribusi fungsional. Jenis distribusi fungsional ini menjelaskan tentang gambaran pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya terfokus pada persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah. Ketiga, distribusi regional. Jenis distribusi regional ini meninjau aspek keadilan dan pemerataan berdasarkan distribusi antar daerah. Misalnya di Indonesia, distribusi regional ini terjadi antar kabupaten, antar provinsi, dan antar pulau. Beberapa faktor seperti sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya. Tujuan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara. Pemerataan hasil pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum. Pemerataan hasil pembangunan ekonomi juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, distribusi pendapatan juga memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi makro, seperti yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat dan produksi agregat. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Kedua, meningkatkan stabilitas ekonomi, yaitu distribusi pendapatan yang merata dapat mengurangi fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas pembayaran suatu daerah atau negara. Ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan alokasi sumber daya yang optimal. Saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan antara lain seperti faktor produksi. Faktor produksi meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi ini mempengaruhi distribusi pendapatan melalui imbalan yang diterima oleh masing-masing pemiliknya.
Imbalan tersebut berupa sewa, bunga, upah, dan laba. Imbalan ini ditentukan oleh produktivitas marginal dan harga pasar yang dari faktor produksi tersebut. Terus selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah meliputi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah ini mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional, inflasi, nilai tukar, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengeluaran publik, pajak, subsidi, bantuan sosial, dan sebagainya. Terus ada struktur pasar. Struktur pasar meliputi persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan sebagainya. Struktur pasar ini mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaruhnya terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang dijual. Struktur pasar juga mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaruhnya terhadap keuntungan dan kerugian produsen dan konsumen. Terus selanjutnya ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya meliputi agama, etnis, gender, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Faktor sosial budaya ini mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaruhnya terhadap preferensi perilaku, sikap, nilai-nilai, norma, dan sebagainya. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pengaruhnya terhadap kesempatan, aksesibilitas, mobilitas, diskriminasi, dan sebagainya. Indikator pengukur distribusi pendapatan. Untuk mengukur tingkat kesenjangan atau pemerataan distribusi pendapatan di suatu daerah atau negara, para ahli ekonomi menggunakan beberapa indikator statistik. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain yaitu indikator Lorenz. Indikator ini menggunakan kurva Lorenz untuk menggambarkan perbandingan antara persentase kumulatif populasi dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh populasi tersebut. Kurva Lorenz akan semakin melengkung jika distribusi pendapatan semakin tidak merata. Kurva Lorenz akan menjadi garis lurus jika distribusi pendapatan sama rata. Terus ada indeks rasio Gini. Indeks ini menggunakan koefisien Gini untuk menghitung tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah atau negara. Koefisien Gini adalah rasio antara luas daerah di antara kurva Lorenz dengan garis kemungkinan sama atau garis 45 derajat dengan luas daerah di bawah garis kemungkinan sama. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1 mendekati 0. Berarti distribusi pendapatan semakin merata. Semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata. Terus ada indeks rasio kaya miskin. Indeks ini menggunakan rasio antara pendapatan rata-rata kelompok kaya dengan pendapatan rata-rata kelompok miskin di suatu daerah atau negara. Kelompok kaya dan kelompok miskin dapat ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari populasi, misalnya 10% terkaya dan 10% terbawah. Indeks ini menunjukkan tingkat ketimpangan antara dua kelompok tersebut. Semakin besar indeks ini berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks rasio Palma. Indeks ini menggunakan rasio antara pendapatan total 10% terkaya dengan pendapatan total kelompok 10% terbawah di suatu daerah atau negara. Indeks ini menunjukkan tingkat ketimpangan antara dua kelompok tersebut. Semakin besar indeks ini berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai tujuan distribusi pendapatan yang adil dan merata, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan beberapa strategi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan kedua, meningkatkan investasi dan infrastruktur. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran dan insentif untuk investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan daerah.
Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan diversifikasi ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan subsektor yang memiliki potensi dan nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada. Keempat, meningkatkan redistribusi pendapatan. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan pengeluaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial seperti pajak, progresif, subsidi, bantuan sosial, dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah distribusi pendapatan adalah salah satu topik yang penting dan menarik untuk dibahas dalam ilmu ekonomi. Distribusi pendapatan berkaitan dengan bagaimana pendapatan atau kekayaan ekonomi dibagi di antara warga negara atau penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan juga mencerminkan tingkat kesenjangan dan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.